Kembali bersama Kominfo Newsroom. Pada November 2021, rata-rata penularan harian COVID-19 di Indonesia sudah bisa dikatakan menurun signifikan dibandingkan bulan Juli lalu. Namun, adanya ancaman kesehatan masyarakat yang masih membayangi tentu membuat pemerintah pun meminta masyarakat untuk selalu waspada. Terlebih, menjelang libur hari raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Lantas bagaimana nih Pak Jojo aturan PPKM di wilayah seluruh Indonesia ini, padahal banyak wilayah yang kini sudah PPKM level 1 dan 2. Silakan Pak Jojo menanggapinya. Ya, Rosi dan juga pemirsa, ini memang dilematis ya. Jadi di satu sisi kita ingin ekonomi pulih, begitu. Di satu sisi kita ingin ada pergerakan massa, pergerakan ekonomi, karena juga kondisi COVID sudah menggembirakan. Tapi kita tidak ingin juga ada kembali bom waktu, seperti ketika Lebaran yang lalu, kita tahu bulan Juli, Agustus, hingga sebagian September adalah termasuk masa-masa kelam bagi Indonesia. Mungkin ada orang-orang terdekat kita, saya juga mengalami kehilangan, saya juga di karantina, tapi juga terlebih ada yang tidak selamat pada saat itu. Kita berharaplah tidak terjadi lagi. Meskipun dilema, sekali lagi kita coba untuk kembali menginjak rem ketika akhir tahun ini, dikatakan oleh Pak Menko Muhadjir bersosialisasi bersama Pak Joni Plate, Pak Menkominfo ke televisi-televisi, juga dengan Kementerian BNPB serta Satgas COVID. Jadi untuk libur Natal Tahun Baru semua disamakan, PPKM level 3. Meskipun ada yang sudah turun faktanya. Jadi sekali lagi direm, kalau Januari sudah lega, maka kita berharap sudah selamat lah ini dari fase yang cukup menentukan Delta atau ancaman gelombang ketiga ini. Saya sendiri kemarin kebetulan terbang ke Kalimantan Barat. Ini salah satu atau mungkin satu-satunya ya daerah yang masih memberlakukan PCR di Indonesia. Lainnya cukup antigen. Tapi begitu tahu tujuannya adalah Pontianak, waduh, ternyata ini ada kebijakan yang sangat khusus. Baru tadi malam kembali, dan di sana pun masyarakat sudah bisa bergerak dengan leluasa sebenarnya. Saya sempat beribadah minggu, kemudian ada lokasi-lokasi kuliner, begitu. Tetapi pemerintah daerah tidak mau ambil risiko, Rosi. Jadi semua yang masuk harus PCR. Kalau keluar dari Bandara Supadio ke Jakarta kemanapun, boleh hanya antigen asal sudah vaksin dosis kedua. Sebenarnya kebijakan yang tidak seragam ini sempat dipertanyakan. Tetapi dia berprinsip, pemerintah daerah, gubernur dalam hal ini berprinsip harus menjaga supaya keadaan yang aman ini benar-benar aman. Tidak boleh lengah sedikit pun satu orang lolos dan kemudian bertemu di tempat komunal, dan itu menjadi hal yang lebih buruk, yang mana saat ini sebenarnya levelnya sudah turun. Hal ini harus kita perhatikan. Di daerah-daerah lain juga harus ketat, bukan berarti semua harus PCR semua begitu, tetapi bagaimana supaya pengawasan itu tetap terjadi, kita tetap mendeteksi, meskipun sekarang sudah boleh nonton bioskop, sudah boleh ke mall, di Transjakarta pun sudah boleh duduk berdempetan begitu. Yang pasti kita harus tetap menjaga protokol kesehatan seiring pandemi akan menjadi endemi, Rosi. Pak Tomo, terkait tentang PPKM ini, apakah dapat dikatakan efektif? Terlebih banyak masyarakat yang sudah divaksin, tapi pemerintah akan memberlakukan PPKM lagi di Pak menjelang Nataru ini. Ya, makasih Mbak Oci. Seperti tadi disampaikan Mas Jojo bahwa kita ini harus mengantisipasi ya dengan model gas rem gitu ya. Nah ini juga perlu kita dukung bersama. Nah memang kita tahu ya sampai hari ini itu tercatat berdasarkan data dari KPCP dan Satgas COVID dan kemudian Kemenkes sudah ada 60% ya dari sasaran vaksinasi COVID kita di Indonesia sudah tervaksinasi dosis 1. Nah, untuk yang dosis kedua baru sekitar mendekati angka 30 hingga 35%. Nah, memang seperti disampaikan oleh Menko Muhadjir bersama Menkominfo bahwa saat ini memang angka kasus COVID di Indonesia semakin landai dan kemudian bukan hanya penularannya atau tingkat positif rate-nya, tapi fatality rate yang
di Indonesia juga semakin sedikit. Maksudnya ketika orang terpapar COVID kemudian fatal sampai meninggal misalnya sangat rendah, sangat rendah, yang mendekati angka di bawah 1% bahkan. Dan ini memang membuat pemerintah lebih confident dalam menentukan sejumlah kebijakan terkait dengan pembatasan sosial. Namun itu tadi pemerintah tetap mengingatkan kepada kita semua jangan sampai kita lengah, sembrono ya, kemudian asal saja gitu ya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Untuk itu rencana pemberlakuan PPKM level 3 ini lebih bertujuan agar menghindari terjadinya kerumunan yang tidak diinginkan gitu ya. Satu, paling tidak meminimalisir orang-orang untuk bepergian, misalnya dengan dilarangnya mengambil cuti bagi PNS dan kemudian bagi karyawan swasta gitu ya. Kemudian pemberlakuan testing, tracing dan kemudian treatment yang lebih efektif. Misalnya bahwa siapapun yang bepergian, baik itu menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi, maka akan tetap dilakukan testing dan 3T tadi itu. Jadi ini lebih kepada bagaimana kita mengantisipasi ya, kemudian tidak sembrono. Meskipun kita kasusnya turun, kemudian jangan sampai ini membuat kita lengah, kemudian abai terhadap protokol kesehatan. Jadi ini yang menjadi poin utama pemerintah memberlakukan kembali PPKM level 3. Itu Mbak Ci. Untuk lebih lengkapnya, apakah ada aturan sendiri teknisnya Pak di lapangan terkait masyarakat harus mengetahui informasinya melalui apa gitu Pak? Oke. Untuk informasi nanti jelas sebelum pemberlakuan PPKM level 3 menjelang libur Natal dan Tahun Baru tentu akan diturunkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri ya, di bawah. Setelah itu kemudian akan ada juga adendum dari Satgas COVID-19 yang secara teknis akan menjelaskan bahwa nanti seperti apa, apakah diberlakukan seperti PPKM level 4 lalu misalnya ada penyekatan dan sebagainya, tetapi sepertinya tidak sampai seperti itu ya di PPKM level 3, tapi pada tadi itu yang pertama adalah untuk mencegah kegiatan yang menyebabkan kerumunan orang banyak ya, seperti pawai, kemudian festival, atau ada kemudian arak-arakan di tahun baru. Kemudian misalnya ada pembatasan ibadah di Natal gitu ya. Nah, ini sebetulnya poin-poin yang ditekankan dalam PPKM level 3 ini, dan kemudian akan dijelaskan dalam Inmendagri setelah pengumuman resminya. Mungkin biasanya menjelang 1 pekan sebelum Natal dan Tahun Baru kita rayakan. Baik, terima kasih Pak Jojo dan Pak Tomo. Usai jeda berikut ini, Kominfo Newsroom akan hadir dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kominfo Newsroom.